menyediakan ruangan manakib ini sehingga menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Yang berbahagia pada malam hari ini pemangku hajat Bapak Haji Muhammad Soleh dan Ibu Hajah Eli Sastra Dinata dengan manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah senantiasa menganugerahkan beliau berdua beserta keluarga besar dalam Kajembaran Uthmaniyah. Amin ya Allah. Dipanjangkan usia dunianya, Amin ya Allah. disehatkan jiwa Amin raganya, ya Allah. dimudahkan segala Amin urusannya, ya Allah. diluaskan rezekinya, Amin ya Allah. dikabulkan doa-doanya, Amin ya Allah. dan dibahagiakan kehidupan dunia dan Amin. akhiratnya. Amin ya Allah. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Di banyak literatur kitab seringkali dijelaskan bahwa Allah menilai manusia itu berdasarkan kualitas hati dan amal. Amal badan yang tidak seberapa banyak, namun apabila diiringi dengan amal hati yang luar biasa, akan menghasilkan pahala yang luar biasa pula. Di antara amal hati yang nilainya luar biasa adalah kita sering mendengar istilah salamatus sadr, yaitu bersihnya hati dari ganjalan-ganjalan kejelekan kepada orang lain. Bersihnya hati dari benci, dari dendam, dari dengki kepada orang lain. Itulah hati yang mengedepankan baik sangka kepada sesama, juga menjauhi buruk sangka. Itulah hati yang menginginkan kebaikan untuk orang lain dan tidak menginginkan keburukan terjadi kepada orang lain. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ada suatu dialog yang terjadi oleh dua ulama besar, yaitu dialog antara Sufyan bin Dinar yang bertanya kepada Abu Bashir, sahabat Sufyan ini bertanya kepada Abu Bashir, tolong ceritakan kepadaku bagaimanakah amal orang-orang soleh yang terdahulu. Lalu kemudian Imam Bashir mengatakan bahwa amal orang-orang soleh yang terdahulu, mereka itu amal ibadahnya sedikit, tapi nilai pahalanya banyak. Lalu kemudian Imam Bashir ini ditanya lagi, mengapa bisa demikian? Lalu dijawab, lisalamati sudurihim, karena bersihnya hati mereka dari dengki, benci, dendam kepada orang lain. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, amalia fisiknya tidak seberapa banyak, tetapi kalau diiringi dengan hati yang bersih, maka nilai amalia yang sedikit itu menjadi banyak dan luar biasa ketika dibarengi dengan hati yang bersih. Walaupun amaliyah
Banyak sekali yang dilakukan, tetapi manakala tidak dibarengi dengan hati yang bersih, maka bisa jadi nilai amaliyahnya itu zong. Tidak mendapatkan apa-apa, bahkan yang dikhawatirkan adalah justru amaliyahnya itu membawa dirinya ke dalam api neraka. Amilatun nasibah tasla naron amiyah. Amalnya banyak sampai bersusah payah melakukan amaliyah, tetapi justru amaliyahnya itu tasla naron amiyah, justru membuat dirinya terjebur di dalam neraka amiyah. Mengapa? Karena amaliyahnya tidak disertai dengan hati yang bersih, justru amaliyahnya membuat keruh hatinya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh agama, sesuai dengan aturan-aturan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun amaliyahnya sedikit dibarengi dengan hati yang bersih, ini Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahimakumullah, kita seringkali dan tidak berhenti-henti. Guru kita pengersah Aba Aus senantiasa mengingatkan kepada kita untuk salamatus sodri, menyelamatkan hati, membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai daripada amaliyah yang disertai yang bersih itu akan memiliki nilai yang luar biasa banyaknya di sisi Allah, luar biasa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Dengan kebersihan hati ini, salamatus sadri, kebersihan hati ini, maka akan melahirkan output sebagaimana yang kita lakukan atas bimbingan Syekh Mursyid. Membersihkan hati dengan zikir, baik itu zikir zahir maupun zikir khafi. Yang semuanya itu bisa membersihkan hati kita. Dan dengan memiliki hati yang bersih, akan melahirkan output kebaikan-kebaikan. Akan melahirkan output cahaya yang bisa menyinari dirinya sendiri dan juga menyinari kepada orang lain, bahkan menyinari semesta yang ada di sekitar kita. Ikhwanul ahmad rahimakumullah. Orang yang hatinya bersih, lisannya akan menjadikan lisan yang bersih dan bisa membersihkan yang lainnya. Disuci dan mensucikan. Yang keluar dari orang yang suci, yang bersih hatinya akan bisa suci, mensucikan. Kalimatnya seperti mutiara. Kalamnya, kalam kebijaksanaannya selalu dinanti oleh umat. Dan petuah-petuah nasihatnya selalu membawa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang yang selamat hatinya. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat, pecinta kesucian jiwa, maka dengan kesucian hati, kebersihan hati, salamatus sadri akan melahirkan budi pekerti. Budi pekerti, akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yang dilahirkan dari orang yang memiliki kebersihan hati adalah sakhawatun nafs. Dia akan memiliki shine.
Dia akan memiliki rasa untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, untuk memberikan cahaya bagi orang. Sahawatul nafs, dia akan memiliki hati atau perbuatan amalia yang sangat dermawan. Salah satu tanda bahwa dia memiliki kesucian hati, kesucian jiwa adalah dia orang yang dermawan. Nilai iman dan ketakwaannya itu tinggi kalau hatinya bersih. Dan dermawan ini adalah salah satu tanda orang yang salah satu tanda keberhasilan ibadah dan amali. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan dalam hadis beliau bahwa salah satu tanda orang yang diterima puasanya adalah setelah puasa dia semakin dermawan. Salah satu tanda orang yang mabrur hajinya adalah setelah melaksanakan haji dia semakin dermawan. Orang yang senantiasa membersihkan hatinya, dia senantiasa akan dermawan. Lomat, bahasa Jawanya itu lomat. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Tidak sebaliknya, ingin mendapatkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya dari orang lain. Orang yang bersih hatinya selalu ingin memberi, bukan selalu meminta. Budi pekerti dan akhlakul karimah yang dimiliki oleh seorang salik pecinta kesucian jiwa akan melahirkan sifat yang dermawan. Kemudian yang kedua adalah dengan kebersihan hati akan melahirkan sikap husnul qulub ala kulli makhluk. Yaitu dia memiliki sifat santun terhadap orang lain. Tidak ada kata menyepelekan, merendahkan orang lain. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia akan merasa bahwa yang dihadapinya, orang lain yang ada di hadapannya itu adalah lebih mulia daripada dia. Dia merasa lebih rendah daripada orang lain. Inilah yang namanya tawadhu. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat, marilah kita belajar untuk mengaktualisasikan, mengaplikasikan ajaran yang telah diberikan oleh guru agung kita. Membersihkan hati, mensucikan jiwa. Dan dengan itu akan melahirkan akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah inilah yang menurut beliau banget Aba Aus, guru kita, adalah merupakan inti daripada ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mari kita bersama-sama menjadi orang beruntung dengan senantiasa mensucikan jiwa kita. Apabila datang pada diri kita kebencian, bila datang ke dalam hati kita ketidaksukaan, bila datang di hadapan kita sesuatu yang bisa mengotori hati kita, maka bila sampai isi dengan kesucian jiwa, kita bisa memancar, terima dan memancarkan
cahaya dari Allah. Kemudian berlebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, semuanya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.